Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Lestari. Saya mahasiswa fisioterapi semester 6 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang carpal tunnel syndrome atau yang sering disebut dengan CTS. Sebelumnya, CTS itu apa sih? CTS itu merupakan keadaan di mana terjadinya penjempitan saraf nervus medianus yang disebabkan karena menyempitnya terowongan karpal yang menjadi tempat lewatnya nervus medianus itu sendiri. Nah, terowongan karpal ini bisa menyempit karena entrapment atau jepitan pada terowongan karpal ini disebabkan karena jaringan lunak atau soft tissue yang membentuk dari terowongan karpal ini mengalami penebalan sehingga terjadi penyempitan pada jalur nervus medianus itu sendiri. Gejala yang ditimbulkan dari CTS ini yaitu yang pertama nyeri, yang kedua parestesia, yang ketiga mati rasa. Yang mana mati rasa ini terjadi pada ibu jari sampai setengah dari jari manis. Untuk prevalensi dari CTS ini yaitu sekitar 5%, yang mana CTS ini sering terjadi pada manusia dewasa pada usia 40-60 tahun. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi. Nah, terowongan karpal ini berada di sentral pergelangan tangan, yang mana terowongan karpal ini dibentuk oleh tulang dan ligamentum yang akan membentuk suatu terowongan kecil yang akan dilalui oleh beberapa tendon dan nervus medianus. Nah, terowongan karpal ini akan dibentuk oleh beberapa tulang karpal yang mana akan membentuk dasar dan sisinya yang akan menjadi bagian yang kuat, sedangkan di bagian atasnya itu dibentuk oleh flexor retinaculum yang berbentuk melengkung seperti itu. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analogi proses fisioterapi pada kasus CTS ini. Nah, untuk analogi proses fisioterapi ini kita akan mengacu dari JUSPT Perspective for Practice. Nah, yang pertama kita mulai dari anamnesis, yang mana anamnesis ini kita pertama melakukan history taking. History taking ini kita menanyakan beberapa poin, yaitu diantaranya seperti nama, usia, keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, onset, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan dengan inspeksi dan palpasi. Setelah itu kita bisa membuat suatu keputusan diagnosis, yang mana untuk menegakkan diagnosis kita perlu melakukan pemeriksaan spesifik dan pemeriksaan fungsional. Nah, untuk pemeriksaan spesifik sendiri ini berdasarkan guideline yang ada, kita bisa menggunakan SWMT, Static 2 Point Discrimination, Palen Test, dan Tinel Test. Setelah itu kita bisa tambahkan dengan pemeriksaan fungsional, yang mana untuk kasus CTS ini kita bisa menggunakan yaitu DASH Questionnaire dan CTG SS. Weinstein monofilament testing dan static two point discrimination ini menggunakan alat khusus, sehingga di sini saya akan memperagakan tentang Palen test dan Tinel test. Selanjutnya kita akan membahas tentang Palen test, yaitu caranya pertama pasien diinstruksikan untuk duduk dengan posisi ternyaman. Selanjutnya kita menginstruksikan pasien untuk mengikuti gerakan terapis agar memudahkan pasien memahami apa yang dimaksud oleh terapis, yaitu Mas sekarang ditekuk tangannya, kemudian ditempelkan di dada. Kemudian kita akan membahas tentang Tinel test. Nah, Tinel test ini caranya pasien diinstruksikan untuk duduk dengan posisi ternyaman, kemudian tangan diberi sandaran agar posisi pasien merasakan rileks seperti itu. Kemudian untuk gerakannya, terapis memberi ketukan pada terowongan karpal pasien, yaitu dengan cara mengetuk.
Nah, setelah kita melakukan beberapa pemeriksaan, kita bisa membuat sebuah diagnosis, yang mana untuk diagnosis kasus CTS ini bisa kita kategorikan menjadi 3, yaitu CTS tingkat ringan, CTS tingkat sedang, dan CTS tingkat berat. Nah, CTS tingkat ringan ini ditandai dengan adanya intermittent pada jari yang diinvasi oleh naves medianus itu sendiri, yaitu mulai dari ibu jari sampai setengah jari manis. Untuk CTS tingkat sedang itu ditandai dengan adanya gejala yang sering, bahkan setiap hari. Untuk CTS tingkat berat itu ditandai adanya atrofi pada ibu jari. Setelah mendapatkan hasil diagnosis, selanjutnya kita akan membuat planning. Planning ini kita sesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Nah, planning ini berisi tentang intervensi apa saja sih yang akan kita berikan pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas nih intervensi. Untuk intervensi pada kasus CTS ini, berdasarkan sumber yang telah saya baca, itu ada beberapa yang direkomendasikan seperti massage, kinesia tapping, ultrasound, dan microwave and shortwave diathermy. Untuk treatment kita menggunakan Swedish massage, yaitu caranya pertama kita meratakan media, kemudian kita lakukan massage secara perlahan di area terowongan karpal. Adapun tujuan dari Swedish massage ini yaitu untuk merilekskan otot-otot yang berada di area karpal atau di area terowongan. Selain massage, kita bisa menggunakan ultrasound pada kasus CTS ini. Adapun prosedur penggunaan ultrasound pada kasus CTS ini yaitu yang pertama, persiapan alat. Setelah itu kita mengatur seperti intensitas, timer pada ultrasound. Kemudian kita memberikan gel pada area yang akan diaplikasikan. Untuk kasus CTS ini kita aplikasikan di area karpal yang mengalami nyeri. Pemberian ultrasound pada kasus CTS akan membantu menurunkan tekanan di dalam terowongan karpal. Hal ini terjadi karena efek panas yang ditimbulkan oleh ultrasound mengakibatkan terjadinya vasodilatasi, sehingga terjadi perbaikan sirkulasi darah yang mengakibatkan relaksasi otot. Hal ini disebabkan karena zat-zat pengiritasi diangkut oleh darah. Di samping itu, efek vibrasi ultrasound mempengaruhi serabut efferent secara langsung dan mengakibatkan relaksasi vasodilatasi pembuluh darah, dapat meningkatkan suplai bahan makanan pada jaringan lunak dan terjadi peningkatan zat antibodi, yang mana hal ini akan mempermudah terjadinya perbaikan jaringan yang rusak, mengurangi nyeri, dan saraf bisa kembali bergerak bebas. Kemudian apa saja sih latihan yang bisa diberikan kepada pasien untuk dilakukan di rumah untuk mengurangi rasa sakit yang ada, yaitu yang pertama yaitu posisi awal tangan di depan, dengan telapak tangan menghadap ke depan, lalu genggamkan tangan. Tahan selama 3 detik, setelah itu naik turunkan. Yang kedua sama seperti tadi, namun yang membedakan telapak tangan menghadap ke samping. Setelah itu genggamkan tangan, naik turunkan. Yang ketiga yaitu posisi tangan di depan dada. Kemudian tempelkan ke dada. Untuk edukasi, kita bisa menyarankan kepada pasien yaitu untuk mengompres air dingin apabila keadaan akut dan air panas ketika keadaan kronis. Nah, hal ini bisa dilakukan sesering mungkin apabila nyeri muncul, dan kompres air ini bisa dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Cukup sekian. Wassalamualaikum. I'm sorry, but don't